Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansika Ramadhani Hasabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga berdasarkan prinsip indemnity di PT Adira Insurance. Latar belakang, bisnis asuransi sudah berkembang luas di Indonesia secara khusus ataupun dunia secara umumnya, baik asuransi konvensional ataupun asuransi syariah. Secara singkat, manfaat asuransi adalah memberikan mekanisme pengalihan risiko melalui penggunaan wadah dana bersama di mana setiap pemegang polis membayar premi dalam jumlah yang seimbang sesuai dengan tingkat risiko kerugian yang ditimbulkannya. Asuransi kerugian adalah asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung yang menderita kerugian barang benda miliknya. Kerugian yang terjadi karena bencana, peristiwa, atau bahaya yang timbul tidak pasti. Baik kerugian itu berupa kehilangan nilai pakai, kekurangan nilainya, dan kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh tertanggung. Asuransi dan asuransi syariah menurut Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246, asuransi atau pertanggung adalah suatu perjanjian dengan nama seorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Secara umum, asuransi adalah perjanjian antara penanggung dengan tertanggung di mana penanggung menerima bayaran premi dari tertanggung dan penanggung berjanji membayarkan sejumlah uang atas dana pertanggungan manakala tertanggung mengalami kerusakan, kerugian, atau hilangan suatu barang. Asuransi dalam Islam disebut dengan istilah tafakul, yaitu saling memikul risiko di antara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah menyebutkan bahwa asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai syariah. Ada 3 unsur pokok dalam asuransi yaitu bahaya yang dipertanggungkan, premi pertanggungan, sejumlah uang ganti rugi pertanggungan. Prinsip indemnity dan daman. Prinsip ini mengatur tentang pemberian ganti kerugian di mana menempatkan si tertanggung pada posisi utama sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh pihak asuransi. Salah satu asas yang mendasari berlakunya hukum asuransi adalah asas indemnity, di mana merupakan asas penting karena risiko yang dialihkan kepada penanggung diimbangi dengan jumlah premi yang dibayarkan oleh tertanggung. Asas indemnity ini mempunyai arti penting apabila terjadi peristiwa tidak pasti yang menimbulkan kerugian, di mana kerugian yang harus diganti itu seimbang dengan risiko yang ditanggung oleh penanggung. Ganti rugi dalam pihak ketiga disebut dengan daman, yang dimana merupakan landasan ganti rugi dalam hukum fikih menetapkan bahwa pemberian ganti rugi harus sesuai dengan jumlah kerugian yang ada tanpa dikurangi atau dilebihkan. Prinsip daman berkaitan dengan indemnity dalam asuransi, di mana keduanya sama-sama saling mempunyai prinsip dalam pemberian ganti rugi. Namun terdapat perbedaan antara pemberian ganti rugi yang ada dalam daman dengan prinsip indemnity terkait dengan besaran jumlah ganti rugi yang harus diberikan oleh penanggung. Adira Insurance sendiri merupakan salah satu perusahaan asuransi yang memiliki produk asuransi kerugian bagi pihak ketiga. Pertanggungan jaminan ganti rugi dalam hukum Islam. Dalam hukum fikih muamalah, jaminan ganti rugi disebut dengan al-daman, yaitu ganti rugi yang diberikan kepada pihak yang dirugikan, baik yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung, secara sengaja ataupun tidak sengaja, dan orang yang menderita kerugian akibat perbuatan tersebut harus mendapatkan ganti rugi sebagai kompensasi. Ketentuan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 43 Tahun 2004 tentang ganti rugi. Yang pertama ada ketentuan umum, di mana ganti rugi hanya boleh digunakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad. Kerugian yang dapat dikenakan ganti rugi adalah kerugian real yang dapat diperhitungkan. Kerugian real adalah biaya-biaya real yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan. Kedua, ada ketentuan khusus di mana ganti rugi diterima dalam transaksi dapat diakui sebagai hak bagi pihak yang menerimanya. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian real dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak. Besar ganti rugi ini nggak boleh dicantumkan dalam akad. Pihak yang cedera bertanggung jawab atas biaya perkara. Ketiga, ada penyelesaian perselisihan. Jika salah satu pihak tidak menemukan kewajibannya dan terjadi perselisihan, maka bisa diselesaikan melalui badan arbitrase syariah. Lalu ada keempat, ketentuan penutup. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan. Sejarah singkat perusahaan, asuransi kerugian Asuransi Adira Dinamika berdiri tahun 97 yang bertepatan di Jakarta. Yang pertama kali bernama Asuransi Kerugian Nexus.
Kemudian, tanggal 24 Januari 2002, perusahaan mengganti nama menjadi Asuransi Adira Dinamika. Tahun 2015, PT Asuransi Adira Dinamika memiliki 50 outlet di seluruh Indonesia dan mengelola 10 juta unit pertanggungan. Produk Adira Insurance berbasis syariah yaitu ada 5. Yang pertama, mobil auto clean ikhlas, motor mikro syariah, traveling syariah, salam sehat syariah, salam card syariah. Penerapan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga berdasarkan prinsip indemnity di Adira Insurance ditinjau dari Fatwa DSN MUI nomor 21 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Asas indemnity ini merupakan landasan utama dalam perjanjian pertanggungan yang diadakan oleh setiap perusahaan asuransi kerugian atau asuransi umum, serta asas yang mendasari mekanisme kerja dan menentukan arah tujuan dari sebuah pertanggungan. Dalam satu sisi, perusahaan asuransi atau penanggung sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian pertanggungan harus memberikan ganti rugi kepada pihak ketiga. Di satu sisi, asas ini sejajar dengan aturan yang terdapat dalam fikih, di mana tujuannya yaitu adalah ganti rugi, untuk memberikan kemaslahatan atau menutupi kerugian terjadi. Tetapi, pertanggungan ada kalanya ganti rugi tidak diberikan pada keseluruhan. Misalnya dalam PT Adira Insurance ini, di mana apabila terdapat kelebihan jumlah biaya yang harus dibayarkan sebagai ganti rugi kepada pihak ketiga, maka kelebihan harus ditanggung sendiri oleh pihak tertanggung. Hal ini terdapat perbedaan antara penerapan ganti rugi di Adira Insurance dengan prinsip Daman. Asas indemnitas juga berlaku dalam menentukan standar ganti rugi. Daman yang merupakan landasan ganti rugi dalam hukum fikih menetapkan bahwa pemberian ganti rugi harus sesuai dengan jumlah kerugian tanpa dikurangi atau dilebihkan dari nilainya, di mana prinsip yang berlaku di Adira Insurance tidak memenuhi standar ganti rugi seperti yang diharapkan oleh Daman. Dalam rukun dan syarat pelaksanaan Daman yang dilakukan tidak boleh digantungkan pada sesuatu yang bersifat sementara, seperti perjanjian. Sedangkan dalam prakteknya, Adira Insurance segala sesuatunya berkaitan dengan pemberian ganti rugi digantungkan kepada polis yang telah disepakati. Secara garis besar memang dalam penerapannya, perusahaan Adira Insurance memberikan ganti rugi kepada orang atau pihak yang menderita kerugian, yaitu pihak ketiga yang mengalami kerugian. Namun, dalam memberikan besaran ganti ruginya kepada pihak ketiga, Adira Insurance ini tidak memberikan ganti rugi secara keseluruhan atas kerugian yang diderita. Sebagaimana dijelaskan oleh pihak Adira Insurance bahwa pemberian ganti rugi yang dilakukan oleh Adira Insurance baik untuk asuransi syariah maupun konvensional, penanganannya tetap sama, tetapi hanya berbeda di akad. Kesimpulannya, prosedur pemberian ganti rugi yang ada di Adira Insurance adalah sesuai dengan polis yang disepakati oleh tertanggung. Ada tidaknya pemberian ganti rugi kepada pihak ketiga ditentukan oleh kesepakatan di awal perjanjian yang dilakukan oleh pihak tertanggung dan pihak Adira Insurance. Pemberian ganti rugi kepada pihak ketiga di Adira bersifat opsional, tergantung oleh permintaan si tertanggung. Prosedur penerapan pergantian rugi kepada pihak ketiga di Adira Insurance tidak sesuai dengan prinsip Daman dalam Islam dan pemberian ganti rugi tersebut digantungkan pada sesuatu yang bersifat sementara yaitu polis yang telah disepakati. Sedangkan dalam rukun dan syarat pelaksanaannya, Daman tidak digantungkan kepada sesuatu atau polis dan tidak berarti sementara. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.